3 pekerja penyapakan kulit di Badung, Bali tewas keracunan gas. Mulai hari ini hingga awal 2021, KRL komuter lain hanya beroperasi hingga pukul 10 malam. Liverpool mencudangi Crystal Palace 7 gol tanpa balas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi ada sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Mahfud pun menyatakan paham terorisme dan radikalisme kembali bermunculan. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya, Salsabila Syaira. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Di informasi pertama, pemirsa, 3 pekerja penyapakan kulit di Badung, Bali tewas karena keracunan gas. Ya, selain pekerja, pemilik usaha tersebut juga meninggal saat tiba di rumah sakit. Tiga pekerja penyamakan kulit tewas di perumahan Tamagria, Jimbaran, Badung, Bali. Diduga 3 pekerja tewas karena menghirup gas beracun. Petugas harus memakai peralatan khusus untuk mengevakuasi para korban. Sebanyak 6 orang dikeluarkan dari lokasi kejadian. 3 tewas, sementara 3 lainnya kritis. Namun setelah tim SAR gabungan tiba di lokasi, ternyata korbannya keseluruhan berjumlah 6 orang. Jadi 6 orang itu 3 orang berhasil diselamatkan dan 3 orang kita mengevakuasi ke salah satu ruangan, ke salah satu kamar dengan menggunakan alat scuba breathing aparatus, kemudian APD lengkap. Tim SAR berhasil mengevakuasi 3 orang, kemudian dibawa keluar. Nah, kondisi yang didapat saat dievakuasi sudah tidak sadarkan diri dan tidak memberikan respon. Korban meninggal menjadi 4 orang setelah pemilik usaha penyamakan kulit tewas saat tiba di rumah sakit Bali Jimbaran, sementara 2 pekerja lainnya selamat. Petugas belum mengidentifikasi penyebab kematian lantaran bau gas di lokasi masih menyengat. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun tewas akibat ditabrak kereta api jurusan Kuala Namu, Medan. Sang bocah sempat terlihat bermain layangan dekat perlintasan kereta api. Nasib tragis dialami seorang bocah berusia 3 tahun saat bermain layang-layang di perlintasan kereta api di Jalan Pubut, Medan, Sumatera Utara. Korban sempat dilarang warga sekitar, namun ia tetap bermain layang-layang dan tidak menyadari kedatangan kereta api jurusan Kuala Namu, Medan. Tubuh korban pun langsung terpental beberapa meter setelah tertabrak kereta api. Main layang-layang. Jadi jangan kereta api, dari sana kereta api itu dari Pakam. Jadi aku bilang janganlah pulang, bawa adikmu pulang. Nah, nggak mau dia. Udah berapa hari dia terus kumarahi, terus kuperingati, nggak mau dia. Ini terjadi. Petugas dari Polsek Percut Setuan yang datang ke lokasi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bayi perempuan ditemukan di depan teras rumah warga di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, bayi malang tersebut diduga baru saja dilahirkan karena ditemukan lengkap masih dengan tali pusarnya. Warga desa Wonorejo, Kecamatan Jitis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi di teras rumah warga. Warga sekitar langsung memberikan pertolongan dengan membungkus bayi tersebut dengan selimut. Bayi malang tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Raden Ahmad Basuni untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dengar itu bayi, suara apa? Tangis bayi itu seperti kucing katanya. Terus dilihat, kemudian saya datang, terus dia bilang bayi itu. Baru saya teriak-teriak tetangga, minta tolong.
Penemuan bayi itu pun langsung dilaporkan ke Polsek Jetis untuk ditindaklanjuti. Kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Bayi berjenis kelamin perempuan ini diduga baru saja dilahirkan karena ditemukan dalam kondisi lengkap dengan tali pusarnya. Kondisi bayi dalam keadaan nangis, kemudian ada ceceran darahnya itu mungkin dari tali pusarnya mungkin. Alhamdulillah perkembangan dari barusan informasi dari bagian keperawatan Rumah Sakit Arabasuni, kondisi yang bersangkutan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kepolisian kini masih memeriksa sejumlah saksi mata dan lokasi sekitar untuk mencari pelaku pembuang bayi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Ainus melaporkan. Seorang suami di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu tega menganiaya sang istri. Penganiayaan awalnya dipicu kekesalan sang suami karena sabun mandi yang habis. Seorang pria berusia 19 tahun, warga desa Kandang, Kecamatan Seberang Musi, Kepahyang, harus berurusan dengan polisi atas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku tega menganiaya sang istri berusia 20 tahun. Ironisnya, tindak penganiayaan tersebut dipicu lantaran pelaku kesal karena kehabisan sabun saat akan mandi. Dengan emosi, pelaku menghantamkan kepalanya ke kepala sang istri sebanyak 6 kali dan meninju wajah korban. Dari hasil visum, korban alami pendarahan, retak tulang hidung, dan pembengkakan di dahinya. Melaksanakan visum dan hasilnya ada pembengkakan di pelipis kiri kanannya, juga ada hasil lebaman gebukan dari suaminya tersebut. Artinya itu ditinju ya? Ditinju, gara-gara pertama berawal masalah sabun, karena sabun mandinya habis waktu dia memandi. Jadi kemudian kita melakukan penangkapan di rumah dia langsung. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 15 juta rupiah. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan bangunan sekolah dasar di Jambi. Ya, api diduga muncul dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu kelas. Sebuah sekolah dasar di Kecamatan Teladepura, Kota Jambi terbakar. 12 ruangan ludes dilalap api lantaran didominasi material kayu. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu ruangan kelas. 6 mobil pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Untuk sementara dugaan api dari keterangan saksi yang pertama kali melihat adanya api dari ruang kelas, salah satu ruang kelas, diperkirakan ya untuk saat ini masih kita duga dari adanya korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Kota Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mobil odong-odong yang membawa rombongan kondangan masuk jurang akibat tidak kuat menanjak. Dan 3 penumpang tewas, sementara 9 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Dusun Sipule, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat kemarin. Dalam rekaman video amatir, warga berusaha mengevakuasi para korban yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dan anak-anak. Akibat kecelakaan ini, 3 orang tewas, salah satunya balita. Korban selamat dirawat di Puskesmas Bandar dan Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari. Kami terima informasi yang meninggal itu akan ada 3 orang atas nama Andra, Ibu Cupiah dan Ibu Tariah. Meninggal, kemudian yang perawat jalan ada 4 orang, sudah alhamdulillah sudah pulang semua, dan 1 orang masih dalam pengawasan di puskesmas, terutama bukan karena lukanya tapi karena faktor psikologisnya. Kasus kecelakaan odong-odong ditangani Satlantas Polres Batang. Pasca kejadian, polisi memeriksa supir odong-odong guna kepentingan
Sementara itu, 3 korban meninggal dalam kecelakaan odong-odong masuk jurang di Batang dimakamkan pihak keluarga. Tangis keluarga korban odong-odong masuk jurang pecah saat jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhir di permakaman setempat. Ketiga korban merupakan warga desa Kluwi yang akan pulang usai menghadiri acara pernikahan. Acara pernikahan. Kunjungan apa ya? Kunjungan balasan gitu ya. Mereka berangkat bareng-bareng dari sini. Menggunakan itu odong-odong. Terus Bapak dengar gimana awalnya? Awalnya ya saya nggak tahu kalau mertua ibu saya. Ini berarti ibu ya yang menjadi korban. Bangkai odong-odong sudah dievakuasi dari jurang dan polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa tersasar akibat mengikuti peta online, sebuah bus terperosok ke sawah di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, sebanyak 7 mobil derek dikerahkan untuk menarik bus tersebut dari sawah. Sebuah bus pariwisata terperosok di sawah Dusun Wonosobo, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bus yang mengangkut 40 wisatawan ini terperosok setelah tersasar karena mengikuti arah aplikasi petunjuk jalan. Bus yang berangkat dari Surabaya ini menuju ke Pantai Indrayanti. Karena hendak mencari jalur tercepat, bus sopir memakai aplikasi penunjuk arah. Sayangnya jalur yang ditunjuk merupakan jalan kampung yang hanya dapat dilalui satu kendaraan. Saya kan pinginnya ngikut jalur yang terdekat gitu, jadi yang saya ikuti Google Map gitu. Ya, saya ikutilah Google Map itu jalur terdekat. Di pas tikungan ada kabel yang terlalu menjorok ke tengah jalan, jadi saya menghindari kabel itu, yang depan itu lolos, yang belakang kena aspal yang gembur itu. Jadinya langsung bres gitu dan tidak bisa jalan lagi. Akibat peristiwa ini jalur desa ditutup selama 10 jam. Dibutuhkan 7 mobil pengerek untuk menarik bus dari sawah. Tidak ada korban yang terluka, hanya kaca belakang bus pecah karena menabrak pohon. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ambulans membawa jenazah menabrak minibus di Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi karena minibus berhenti mendadak. Sebuah ambulans pembawa jenazah menabrak minibus di pertigaan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Raga Semangsang, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi karena minibus berhenti secara mendadak ketika akan menyeberang. Sementara sebuah ambulans dari Kota Bekasi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang dan tidak sempat menginjak rem. Akibatnya kedua mobil rusak parah, sementara jenazah diantar menggunakan mobil lain. 2 pengemudi kini pun diperiksa polisi. Berhenti mendadak itu mobil Brio. Kan dari arah sana kan banyak mobil gitu loh. Otomatis kan berhenti di sini pertigaan gitu loh. Nah, ada mobil ambulan gitu loh. Ambulan terus nabrak ke belakangnya gitu. Sementara itu pemirsa, akibat hilang kendali, minibus menabrak pembatas jalan di Jalan Maleo Raya, Bintaro, Tangerang Selatan. Ya, kerasnya tabrakan menyebabkan mobil tersebut tercebur ke kali. Petugas Dishub Kota Tangerang Selatan mengevakuasi sebuah mobil minibus yang tercebur ke kali di Jalan Maleo Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu sore. Mobil hilang kendali saat hendak keluar parkir di salah satu pertokoan yang tak jauh dari lokasi. Beruntung 2 penumpang mobil selamat dan hanya syok. Sebelum tercebur ke kali, mobil sempat menabrak pembatas jalan. Posisi sih udah lempeng nih, udah lempeng. Nah, tiba-tiba ngambil ke kanan, det. Pas nabrak trotoar, ngebut tuh, langsung ke dalam, jatuh ke dalam. Nah,
Proses evakuasi mobil sempat membuat macet lalu lintas arah Bintaro menuju Pondok Aren maupun sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan yang tinggi, hampir seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan terendam banjir. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.